Majelis Jemaat Kepajian mengucapkan selamat datang. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Selamat mengikuti ibadah dan selamat bergabung bagi warga tamu yang baru pertama kali mengikuti ibadah di tempat ini. Begitu pula bagi seluruh warga jemaat yang hadir dalam persekutuan hari ini. Nah, minggu ini adalah Estomi, artinya jadilah bagiku gunung batu perlindungan. Minggu inilah minggu terakhir sebelum memasuki minggu-minggu masa prapaskah yang akan dimulai pada minggu depan. Masa-masa itu ada 7 hingga tiba pada minggu Paskah atau hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kenapa 7 minggu? Ini bisa saja berkaitan dengan angka 7 sebagai simbol kesempurnaan, di mana Tuhan menciptakan langit dan bumi dan isinya selama 6 hari secara sempurna. Dan pada hari ke-7 Allah berhenti dari segala pekerjaannya dan memberkati hari ke-7 itu. Umat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Mari kita memujikan pujian dari Kidung Jemaat bait 1 hingga 6.
Dan salah satu bentuk yang sedang kita hayati adalah keterlibatan. Ketika Ibu Bapak tadi menyanyi pada Kidung Jemaat 4 bait 1 sampai 6, apakah Ibu Bapak terlibat menyanyi di semua baitnya? Ataukah ada yang ambil bait 1, bait 2 tidak, bait 3 nyanyi dan seterusnya? Ya, kita bicara tentang keterlibatan, kita berbicara tentang kesiapsediaan kita. Dalam posisi kita masih berdiri, kita sedang membayangkan berdiri dengan Kristus dalam masa-masa minggu kemuliaan Kristus di pagi. Mari kita akan masuk di dalam ibadah kita dan kita mengambil waktu hening di hadapan Tuhan dan kita akan bernyanyi. Inilah ibadah di masa-masa sebelum sengsara Tuhan kita Yesus Kristus, terhitung 50 hari sebelum kebangkitan Yesus. Marilah kita mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Mari kita bernyanyi yang demikian. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Tetapi dia tertikam oleh pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang ditimpakan kepadanya telah mendatangkan keselamatan bagi kita, dan oleh hilur-hilurnya kita menjadi sembuh. Kita menjadi sembuh di sini, di dalam nama Bapa, di dalam nama Anak Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Damai Allah Bapa dan Putra menyertai. Amin. Umat disilakan. Di dalam memasuki minggu-minggu masa raya Paskah, pada saat ini kita memasuki minggu transfigurasi Allah yang menjumpai umat, dan kita akan dibimbing dengan tema doa mengubah segala sesuatu. Saudara, kekasan minggu transfigurasi dalam Injil Lukas adalah ketika Yesus sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Transfigurasi Yesus tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan dialami saat Yesus berdoa. Karena itu, doa menjadi budaya dan lagu hidup kita lintas generasi yang perlu dirawat dan dihidupi oleh semua orang percaya. Doa tidak berdiri sendiri, melainkan memiliki ikatan erat dengan penyangkalan diri dan memikul salib. Doa yang benar memiliki kuasa, dan dengan penuh keyakinan, doa dapat mengubah segala sesuatu sesuai dengan kehendak Allah. Mari di masa-masa minggu transfigurasi ini kita memahami kembali laku doa kita yang mengubah hidup, laku doa kita yang menguatkan, dan kita alami doa ini bersama-sama dengan seluruh keluarga kita. Semua umat diajak untuk berdoa dan menjadikan laku doa sebagai sebuah kesungguh-sungguhan dan kesetiaan. Bagaimanakah posisi Ibu Bapak ketika berdoa biasanya? Bagaimana tangannya? Bagaimana wajahnya? Bagaimana posisinya? Mari, dengan posisi kita ketika kita terbiasa di dalam doa, kita menyanyikan lagu Dia hanya sejauh doa. Kita nyanyikan. Bila
kisah-kisah Paskah ada catatan dan kisah tentang Yesus yang berdoa. Paling tidak ada dua yang kita ingat dalam kenangan kita di masa Minggu Transfigurasi di hari ini. Begitu juga ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani. Ada sebuah hal yang menarik. Ketika Yesus berdoa, apa yang dilakukan oleh para murid? Apakah ikut berdoa? Murid lebih. Ketika Yesus berdoa, ketika Yesus berjuang untuk menata hidup umat seia sekata dalam kebaikan, apakah kita yang mengaku dalam keberadaan sebagai pengikut Kristus ikut juga terlibat secara sadar? Ataukah kita menikmati masa terlelap kita dan membiarkan Kristus sendirian? Kita masuk dalam panggilan-panggilan pertobatan. Kita wujudkan dalam doa pertobatan dan juga doa pengakuan dosa. Kita alami segalanya ini dalam litania yang demikian. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kasih, Engkau sungguh-sungguh mengasihi kami umat-Mu. Anak tunggal menderita dan akhirnya mati di kayu salib, supaya kami yang percaya padanya dibenarkan dan beroleh hidup yang kekal. Tolonglah agar kami dalam hidup dunia ini dapat bertahan dan bertekun serta setia melakukan kehendak-Mu, supaya nama-Mu dipermuliakan. Ketika kita berdoa, mengakui pertobatan kita, segalanya hendaknya tumbuh dari kesadaran diri kita sendiri. Kita ungkapkan pengakuan dosa kita kepada Tuhan agar kita semakin dilayakkan. Mari kita berlitania yang demikian. Kami sangat membutuhkan dan merindukan kasih-Mu. Kami percaya Engkau tidak menginginkan kematian orang berdosa, melainkan menghendaki pertobatannya agar dia selamat. Karena itu kami mendapatkan dan mohon maaf atas segala sikap dan pelanggaran kami. Ya Allah, kasihilah kami demi anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Selamatkanlah kami dan biarlah hati kami terhibur karena anugerah pengampunan-Mu. Bagi kita semua yang setia memohon pengampunan kepada Tuhan, inilah berita anugerah dan juga petunjuk hidup baru. Umat diundang untuk berdiri. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, marilah kita dengan penuh kerendahan hati menghadap Tuhan mengaku dosa-dosa kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan dari sejahtera bumi di antara manusia yang kiranya pengampunan Tuhan menyertai hidup kita dan kita siap sedia untuk memasuki masa Paskah, peristiwa kebangkitan hidup kita semakin sembuh. Kita yakin dosa-dosa kita sudah dihapuskan dan kita respon dengan lagu Kidung Jemaat 36, baiknya yang bertahun.
Setelah kita diampuni, marilah kita ikut setia dan terlibat di dalam ketekunan atas firman Tuhan. Saudara, kita akan masuk di dalam pelayanan sabda saat ini dan Alkitab akan dibaca oleh anggota majelis jemaat. Tuhan Yesus, ada kerinduan, ada panggilan, dan juga ada sukacita bagi kami semua untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Berkati pelayan firman, berkati kami semua, dan mampukanlah kami mendengar dengan baik, terlebih menjadi pelaku firman. Amin. Bacaan pertama diambil dari Keluaran 34 ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-35. Saya mengambil dari TB2, Alkitab TB2. Lalu Musa turun dari gunung Sinai dengan kedua hukum di tangannya. Ketika turun dari gunung itu, ia tidak menyadari bahwa kulit wajahnya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan semua orang Israel melihat Musa, tampaklah kulit wajahnya bercahaya sehingga mereka takut mendekati dia. Tetapi ketika Musa memanggil mereka, Harun dan semua pemimpin jemaah berbalik kepadanya, dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu seluruh orang Israel datang mendekat. Lalu Musa menyampaikan segala perintah yang difirmankan Tuhan kepadanya di gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, ia mengenakan selubung pada wajahnya. Tetapi setiap kali Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ia menanggalkan selubung itu sampai ia keluar. Ketika ia keluar dan menyampaikan kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya, orang Israel melihat wajah Musa dengan kulit wajahnya yang bercahaya. Lalu ia kembali mengenakan selubung pada wajahnya sampai ia masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia.
Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan Mazmur pasal 99 yang akan kita nyanyikan secara responsorial atau bersamaan. Shalom Bapak Ibu. Baik, untuk bacaan kedua terambil dari 2 Korintus 3 ayat 12 sampai dengan pasal 4 ayat 2. 2 Korintus 3 ayat 12 sampai dengan pasal 4 ayat 2 yang berbunyi demikian. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian, tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu, tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul.
Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tahu hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipergunakan oleh semua orang di hadapan Allah. Amin. Kita akan masuk dalam bacaan Injil kita. Inilah permulaan Injil Kristus. Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 36. Umat dimohon untuk berdiri. Inilah Injil Kristus. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan dikenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikian bacaan Injil kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang setia memeliharanya. Amin. Pada Lukas 9 ayat yang ke-32. Lukas 9 ayat 32.
peragakan ayat itu, Bapak. Menjadi siapa? Kalau Ibu Bapak memilih Petrus dan teman-temannya, peragakan. Ibu Bapak bukan lulusan sekolah acting, jadi tidak bisa. Ayat 32, Petrus dan teman-temannya tertidur. Peragakan. Ini aneh Ibu Bapak. Biasanya kalau ibadah Ibu Bapak tanpa disuruh. Tapi kalau sekali saya beri kesempatan, oh belum, ya, tertidur. Mereka melihat Yesus terbangun dan melihat Yesus diperagakan. Memandangnya kemana? Yesusnya ada di mana? Tidak tampakkah? Di LCD ada. Yesus ada di sana. Oke. Lalu ayat yang ke-32 lagi. Kedua orang berdiri di dekatnya. Berada. Ibu Bapak pun juga bukan Musa dan Elia. Ibu Bapak juga bukan Petrus dan teman-temannya. Disuruh tertidur tidak mau, disuruh berdiri juga tidak mau. Ada apa dengan kita? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya ketika saya mengajak kita mencoba mendekatkan diri kepada kisah di dalam Lukas pasal 9, saya sedang mengajak kita untuk menjadi bagian dalam peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi di sekeliling Yesus pada saat itu. Jika boleh memilih, Ibu Bapak memilih yang tertidurkah atau yang sedang berdiri dengan Yesus? Tapi tadi ketika saya minta tertidur, ya tidak tertidur. Ketika saya minta berdiri juga, jangan-jangan kita tidak menjadi bagian dalam kisah. Ibu Bapak dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam konteks hidup kita sebagai manusia, tidur itu adalah sesuatu yang wajar. Ketika masih bayi, usia kita, durasi jam tidur kita itu banyak. Bayi biasanya tertidur berapa jam Bapak Ibu dalam sehari? Hampir sepanjang hari, gitu ya. Kalau Bapak sekarang jam tidurnya berapa lama? Kenapa Ibu Bapak tidur? Capek, ngantuk. Kalau dalam kebagian kenapa tertidur? Tidak sengaja. Oh, tidak sengaja. Betul kan? Kalau dalam ibadah tertidur itu tidak sengaja. Ya, tidak direncanakan mau niati ke gereja tapi terus. Ibu Bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, tertidur itu mungkin sangat manusiawi. Tetapi ketika Ibu Bapak ikut ambil bagian dalam sebuah peristiwa,
ikut ambil dalam sebuah kegiatan dengan aktif, maka peluang untuk tertidur itu menjadi sangat minim. Kalau ibu bapak fokus mengerjakan sesuatu, pasti tertidurnya peluangnya sangat sedikit. Tetapi ketika ibu bapak berada dalam sebuah momentum yang mungkin membosankan, yang mungkin kita tidak merasa menjadi bagian dalam sebuah event, kegiatan atau momen itu, maka dengan mudah kita akan bisa tertidur. Kita sedang berbicara tentang keterlibatan. Kita sedang berbicara tentang apakah kita merasa menjadi bagian dalam sebuah peristiwa yang sedang terjadi. Para murid, sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, saudara, baik dalam kisah ini, Lukas pasal 9, Yesus dimuliakan di atas gunung, dan juga dalam Lukas pasal 22, peristiwa di Taman Getsemani, murid-murid itu digambarkan ada adegan tidurnya. Ada kemungkinan, saudara, mereka tidak sedang menjadi bagian dalam peristiwa dan keadaan yang sedang dialami oleh Yesus. Di Taman Getsemani, Yesus berpeluh di dalam berdoa, berdarah begitu, tapi para murid tertidur. Dalam peristiwa dalam Lukas pasal 9 pun juga begitu. Dalam dinamika pencahayaan yang luar biasa, ternyata para murid pun juga tertidur. Perasaan terlibat dalam momentum, dalam peristiwa itu bisa dibayangkan sangat minim. Keterlibatan minim dan akhirnya perasaan ikut memiliki momentum itu pun juga menjadi berkurang. Dan ini kalau kita jadikan sebagai rujukan untuk memaknai kisah dalam kitab Keluaran tadi, ketika selesai Musa berjumpa dengan Allah dalam peristiwa dua loh batu, ternyata para umat Israel tidak merasa menjadi bagian dalam momentum yang sedang dialami dan dirasakan oleh Musa, sehingga Musa akhirnya mengambil sikap untuk menyelubungi wajah supaya memang ada batas, karena Israel merasa tidak menjadi bagian dalam peristiwa itu. Nah, Bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang kita tidak menjadi bagian dalam sebuah peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekeliling kita, karena kita merasa itu bukan bagian penting dalam diri kita. Israel menjadi contoh, para murid pun juga demikian. Ketika Yesus bercakap-cakap, ketika Yesus berdoa di antara Musa dan juga Elia, para murid tidur. Ya, ini yang menarik. Ternyata para murid tidak sedang memahami, para murid tidak sedang mengikuti, para murid tidak sedang ikut mengerti apa yang sedang dipercakapkan, apa yang sedang didoakan, apa yang sedang dirasakan oleh Gusti Yesus. Ayat 31 itu kan berbicara tentang percakapan Yesus dengan Musa dan Elia, tentang tujuan Yesus nantinya akan pergi ke Yerusalem. Murid tidur, murid terlelap. Mereka akhirnya merasakan suasana yang tidak seperti yang sedang dihayati oleh Yesus. Mereka memang, para murid memang pergi ke Yerusalem, tetapi mereka kemudian tidak dengan mudah memahami kenapa Yesus harus pergi ke Yerusalem. Ya karena merasa bukan jadi bagian dalam dinamika yang sedang dialami oleh Yesus. Bahkan kalau kemudian kita mencoba memaknai, saudara, kenapa kemudian Petrus menyampaikan bikin kemah 3, artinya Petrus sedang berada pada tahapan di sini saja, tidak usah pergi-pergi. Artinya Yesus tidak paham apa yang sedang terjadi gunung itu, dan Petrus pun juga tidak memahami kenapa Yesus harus melanjutkan perjalanan ke Yerusalem. Di sini saja, tidak usah pergi. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita berbicara tentang keikutsertaan, kita berbicara tentang keterlibatan, kita berbicara tentang peran serta kita dalam sebuah rangkaian visi
yang sedang dilakukan oleh Gusti Yesus. Visi untuk penyelamatan, gambaran-gambaran tentang apa yang sedang akan dilakukan oleh Yesus seringkali tidak dipahami dengan sungguh-sungguh oleh para murid, bahkan juga kita. Diperlukan keterlibatan secara tepat, diperlukan keseharian dengan apa yang sedang dijadikan misi oleh Kristus. Kenapa dia pergi ke Yerusalem? Kalau saya boleh bertanya, hari ini kan kita mulai memasuki masa raya Paskah. Besok Rabu tanggal 5 kita akan mengikuti ibadah Rabu. Dan masa raya Paskah ini akan kita alami bersama-sama sampai masa-masa Minggu Trinitas di bulan Juni. Kalau saya boleh bertanya kepada Ibu Bapak, apa rencana Ibu Bapak selama masa raya Paskah ini? Apa targetnya Ibu Bapak selama masa raya Paskah? Apa impiannya Ibu Bapak selama masa raya Paskah? Punya harapan enggak? Berharap apa? Sehat, ben iso ikut perayaan Paskah. Tetapi ketika kita mulai berbicara tentang target rohani kita, tentang visi kita, tentang pertumbuhan iman selama masa raya Paskah sebagai landasan untuk hidup berikutnya, apa kita siapkan? Apa yang sedang kita harapkan? Atau jangan-jangan semuanya ya ikut saja dan ikut saja. Ikut pun tanpa rasa, ikut pun tanpa tahu apa yang sedang dilakukan, ikut pun tanpa memahami kenapa ini dikerjakan. Apa visi Bapak? Apa harapan Ibu Bapak dalam masa-masa Paskah? Nanti akan seperti apa rohaniku? Akan seperti apa imanku kepada Kristus? Akan seperti apakah diriku bersama dengan Kristus? Atau jangan-jangan kita kemudian secara konsisten memperagakan apa yang sedang dilakukan oleh para murid? Siap sedia, tapi kemudian ada lemahnya, ada menyerahnya, ada tertidurnya. Bangkit lagi, kalau lagunya Mbak Suri, gimana? Bisa. Lagu ini nanti kita nyanyikan kalau pas pulang. Tapi kita seringkali kemudian mempraktekkan ini situasi-situasi para murid tanpa sadar, melu ikut tetapi kita tidak paham. Akhirnya kita memiliki masa-masa hati kita terganggu. Gusti, saya nyuwun selama masa Paskah aku ingin imanku terus bertumbuh. Dan itu diperlukan keterlibatan, itu diperlukan kesungguh-sungguhan, itu diperlukan konsistensi dan juga kesetiaan. Harapan kita seperti itu. Dan selain kita berbicara tentang situasi-situasi diri kita sebagai pribadi, nanti akhir masa Paskah ingin seperti ini, ada perubahan-perubahan dalam diriku. Kita pun juga melihat suasana kebersamaan kita. Ibu Bapak ingin menjadikan keluarganya Ibu Bapak selama masa Paskah ini seperti apa? Seringkali urusan iman itu berdiri pada tahapan yang sangat pribadi, personal, dan perseorangan. Padahal kita hidup dalam lingkup komunitas, paling tidak keluarga kita.
Apa visi kita, apa pandangan kita, apa harapan kita berkaitan dengan keluarga kita selama masa Paskah ini? Apakah kita bisa kemudian beramai-ramai bersama-sama dalam suatu keluarga ikut menghayati Paskah? Atau jangan-jangan sudahlah, urusan surga itu urusannya masing-masing dan seterusnya. Kalau semakin banyak yang aktif, kalau semakin banyak orang baik, maka saya masuk surga akan semakin banyak. Biar aku saja yang baik. Tidak. Kita berbicara tentang konsep komunal. Visi dan harapan kita, keluarga kita akan dijadikan seperti apa selama masa Paskah dan juga waktu-waktu berikutnya. Ibu bapak dan saudara, berkaitan dengan minggu-minggu Prapaskah dan nanti Paskah, keluarga memang diajak juga untuk memulai membangun kebersamaan dalam rangkaian doa bersama, dalam rangkaian kegiatan-kegiatan membaca Alkitab secara bersama, dan begitu juga dalam perjumpaan iman di tengah-tengah kelompok kita dan juga keluarga kita. Kita tetapkan visi kita tetapkan apa menjadi target iman kita selama masa Paskah ini sebagai dasar pada periode pertumbuhan iman kita di waktu-waktu berikutnya. Keluarga kita dan secara khusus saudara, dalam rangkaian masa Paskah kita di tahun ini, gereja kita juga akan berulang tahun. Tanggal 6 April, sebulan lagi. Kira-kira apa visi kita? Apa harapan kita? Apa progres dan juga keterlibatan kita agar gereja ini mampu menjadi saksi Kristus? Mari kita lihat. Ketika para murid tertidur, jangan kita kemudian mengikutinya secara konsisten. Ada waktunya memang untuk ambil waktu tenang di hadapan Tuhan, tetapi juga ada waktu untuk terus tetap setia, teguh dan juga berdiri seperti halnya Musa dan Elia yang menemani Gusti Yesus. Mari kita bersama-sama berkomitmen, kita bersama-sama menilai lagi apa yang sedang kita harapkan untuk masa depan iman kita, khususnya di masa-masa Prapaskah dan juga Paskah. Kita berkomitmen untuk senantiasa mengingat masa Paskah adalah masa pertumbuhan rohani kita yang semakin kuat. Bagi yang bisa lagu ini, mari kita menyanyi. Bisakah Ibu Bapak lagu itu? Gusti Yesus lebade derek Tuhan samio derek manusia Tuhan saja Tuhan entonya kuat keterlibatan kita, kesetiaan kita kepada Kristus tidak terlelah, maka di situ pertumbuhan iman kita akan semakin. Gusti nanti kita amin. Dalam keheningan, marilah kita merasakan dan merayakan diri kita sedang menemani Kristus. Amin.
Marilah Bapak Ibu warga jemaat, kita bersama-sama dengan segala orang Kristen di segala tempat, segala zaman, kita mengaku akan iman kita. Untuk itu kami undang bangkit berdiri. Marilah dan hendaklah kita mengaku demikian. Aku percaya jemaat silakan duduk kembali. Umat yang dikasihi Tuhan, inilah hari Minggu yang membawa kesukacitaan bagi kita. Sebab kita diberikan harapan, kita diberikan ajakan untuk ikut ambil bagian dalam setiap rancangan karya Tuhan. Tidak kita lelah, tidak kita menyerah. Dalam rangkaian pemaknaan iman di tahun ini kita akan memasuki masa raya Paskah, mulai hari ini hingga pada masa Minggu Trinitas. Selama masa raya Paskah ini kita diajak untuk terlibat secara aktif pada diri kita, pada kebersamaan kita, begitu juga dalam lingkup keseharian kita di tengah-tengah keluarga. Ketika kita terlibat secara sadar dalam setiap rangkaian karya keselamatan Allah, maka diyakini di situ akan ada dan terjadi perubahan nilai-nilai hidup menuju kepada kemuliaan. Di depan kita, saudara, telah ada dan tersedia beberapa simbol yang menjadi penanda masa raya Paskah kita di tahun ini. Ada tempat untuk abu. Kita akan mengenangnya dalam ibadah Rabu Abu pada tanggal 5 Maret tahun 2025. Di depan kita juga telah tersedia daun palma, mengingat Minggu Palma, masa-masa Yesus akan masuk kota Yerusalem dan akan kita peringati pada tanggal 13 April tahun 2025. Begitu juga dalam simbol salib, kita mengingat tentang peristiwa Jumat Agung, Yesus yang menderita sengsara di atas kayu salib, dan akan kita hayati dalam ibadah Jumat Agung pada tanggal 18 April tahun 2025. Mari dengan ungkapan dan harapan keterlibatan kita memandang tanda-tanda dan simbol yang telah ada, dan biarlah Kristus yang terus menjadikan kita setia. Melalui abu, kita diingatkan tentang kefanaan hidup kita. Tidak ada yang abadi. Kita tidak akan ada di dunia ini terus-menerus. Kita akan mengalami kematian, tetapi kita akan dibangkitkan. Melalui daun palma, kita diingatkan tentang peristiwa dan ungkapan hati Hosana. Kita akan memuliakan Tuhan dalam hati yang seperti apa. Dan di dalam ingatan tentang peristiwa penyaliban Kristus, kita akan berada di mana? Kita akan
ikut merasakan derita Kristus, ataukah kita memandang derita Kristus dari kejauhan? Kita diajak untuk merasakan apa yang dialami oleh Kristus. Kita diajak untuk terlibat dalam setiap hal yang menjadi rangkaian karya Kristus yang menyelamatkan. Abu, daun palma, dan salib. Di depan kita pun juga tersedia visual tentang manusia terbuat dari jerami, menunjukkan tentang kefanaan diri kita, menunjukkan tentang ketidakabadian kita. Jika kita sadar bahwa diri kita tidaklah abadi, jadilah manusia yang bermakna. Selamat memasuki masa raya Paskah tahun 2025. Mulai minggu ini, Minggu Transfigurasi tanggal 2 Maret sampai dengan Minggu Trinitas pada tanggal 15 Juni tahun 2025. Kita terlibat dengan seni. Kita menyanyi dari lagu pelengkap itu Jemaat 79 bait 1 dan 2. siap sedia untuk misi kita, untuk visi kita tentang pertumbuhan iman yang semakin nyata. Kita terlibat dengan memahami apapun yang dilakukan oleh Kristus untuk kita. Selamat dan kiranya Tuhan memberkati. Bapak Ibu dan saudara, hari ini kita akan masuk dalam rangkaian doa syafaat
ada kesempatan kita bersafaat, kita akan berdoa meniru apa yang dilakukan oleh Gusti Yesus. Kita akan berdoa tentang apa yang menjadi harapan kita, tentang apa yang menjadi harapan keluarga kita, tentang apa yang menjadi harapan di gereja kita, apa yang menjadi harapan dalam visi hidup kita ke depan. Kita semua akan berdoa, dan secara khusus dalam rangkaian doa syafaat kita kali ini, umat akan berdoa secara mandiri, berdoa secara pribadi, dan nanti akan diakhiri oleh doa Bapa kami, oleh pelayan. Dan kita mengikuti, mengenang kesiapsediaan kita. Dalam rangkaian doa syafaat ini, saudara, kita berperilaku seperti halnya Musa dan Elia. Saya undang umat untuk berdiri. Dalam posisi berdiri, silahkan berdoa. Dalam posisi kita siap sedia untuk melanjutkan perjalanan hidup, berdoalah tentang harapanku, harapan keluarga, harapan gereja, dan di situ Kristus yang akan membersamai. Mari kita berdoa secara pribadi.
apa yang menjadi kehendak-Mu. Kiranya kami terus diteguhkan dan dikuatkan. Kami mengaturkan setiap doa dan harapan. Kami menyampaikan apa yang menjadi cita-cita kami, visi hidup iman kami selama masa raya Paskah. Kiranya ini menjadi waktu yang Tuhan berikan untuk menjadikan kami semakin baik dan setia kepada-Mu. Dalam rangkaian doa ini, kami meyakini Engkau akan memberikan jawaban dan juga hal terbaik dalam hidup kami. Bimbinglah dan sertai kami ya Tuhan, dan setiap hal yang kami hadirkan, Tuhan memberikan jawaban tepat pada waktu. Setiap rangkaian doa ini kami aturkan dalam keyakinan dan kepercayaan akan kasih Yesus yang telah mengajarkan kami dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Tuhan mengasihi kita, umat silakan. Yang dikasih di dalam Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sudah menerima berkat-berkat yang Tuhan limpahkan. Pada kesempatan ini, mari kita dengan penuh sukacita membawa persembahan yang sudah kita siapkan dari rumah kita masing-masing, dan kita akan mempersembahkan secara bersama-sama. Persembahan pada kesempatan hari ini akan kita landaskan dari firman Tuhan yang tertera dalam 2 Korintus pasal yang ke-9. Kita akan membaca ayat yang ke-7. 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita memberikan persembahan kita dengan penuh sukacita seperti Tuhan inginkan yang tertera di dalam firman Tuhan pada hari ini. Kita akan iringi persembahan kita dengan NKB 136. Kita akan lanjutkan bait yang pertama sampai selesainya persembahan. Amen.
kita haturkan persembahan ini kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini Engkau telah perkenankan kami untuk mengaturkan sedikit dari berkat-berkat yang Kau limpahkan di dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau berkenan sucikan ya Tuhan, sehingga persembahan ini boleh Engkau terima dan harum bagimu. Tuhan, kami serahkan perjalanan hidup kami sepenuhnya di dalam tangan-Mu. Ajar kami untuk mengelola persembahan-Mu dengan baik dan bijaksana. Kami serahkan seluruh pengurus yang berwenang di dalam pengelolaan persembahan ini, berkati dengan roh hikmat-Mu, sehingga boleh menjalankan tugasnya seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini sepenuhnya hanya kami serahkan di dalam tangan pengasihan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kami silakan duduk. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada beberapa pengenaan kita jemaat yang akan kami sampaikan saat ini. Yang pertama adalah dalam rangka masa raya Paskah, kita akan mengadakan ibadah Rabu Abu yang akan dilaksanakan pada hari Rabu pada tanggal 3 Maret 2025. Jamnya jam 18.00 WIB atau jam 6 petang. Tempatnya di gereja. Kita mengundang semua warga jemaat, baik yang di Kepanjen maupun di Kecamatan Ngajum, jika untuk ibadah kelompok Yohanes, Timotius dan Petrus yang akan bergabung bersama-sama dalam ibadah Rabu Abu di gereja. Kemudian yang kedua, ada ralat untuk berita jemaat ibadah berkunjungan keluarga yang di sini tertulis pada hari Selasa tanggal 4 Maret jam 6 bertempat di Busuk Mahadi di Ralat. Jadi kelompok Lukas akan bersama-sama mengikuti ibadah Patuhen hari Rabu di gereja dalam rangka ibadah Rabu Abu. Kemudian yang berikutnya untuk anak-anak peserta kateksasi baik yang remaja maupun calon siji, besok Senin tanggal 3 Maret akan diadakan ibadah kegiatan luar kelas, yaitu akan berkunjung ke GKJW Tulungarejo Batu yang dilanjutkan nanti akan ke tempat rekreasi Selekta. Mohon perhatian orang tua, anak-anak yang ikut kateksasi, jadi pagi hari kita akan berkumpul di gereja jam 6 pagi. Penekanan selanjutnya untuk dalam rangka Hari Doa Sedunia, KBBW mengadakan ibadah Padang di Taman Kepustaan Pujon yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 8 Maret. Diharapkan sebelum jam 7 semua peserta sudah berkumpul di gereja. Kemudian hari ini akan diadakan juga oleh Koja Pemberdayaan Ekonomi Warga, ada pasar di belakang berupa lontong sayur, ya, juga ada pasar sembako. Mungkin kalau Bapak Ibu berkenan, monggo nanti disambani. Yang terakhir untuk undangan untuk ketua kelompok dan juga ketua komisi-komisi pada BPMJ KJW Kepanjen. Hari ini setelah ibadah kita akan berkumpul, akan mengadakan rapat koordinasi untuk pembentukan panitia Paskah dan juga peringatan hari ulang tahun KJW Kepanjen. Jadi selesai ibadah diharapkan bisa berkumpul di aula. Yang terakhir
ada kami mengundang untuk bangkit berdiri, monggo. Ada yang baru pertama kali beribadah di GKJ Kepanjen. Selamat. Mungkin bisa memperkenalkan diri, Ibu. Shalom. Kami mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena pada hari ini kami diberikan hari kesempatan untuk bisa beribadah di rumahnya yang kudus ini bersama-sama dengan jemaat Panjen, dan kami dari Manado. Kebetulan anak saya tugasnya di sini, dia kerja di kantor pegadaian. Jadi ini anak saya yang bungsu, saya selesai juga sarjananya, jadi dia mungkin mau mengadu nasib di sini. Jadi saya ngasar, kalau saya sendiri pribadi tidak bisa mana di sini, tapi saya butuhkan anak saya kepada jemaat di sini. Dia mungkin selama karena ingin mencari kerja, dan saya juga Kristen Protestan yang asli, kami dari Bening, majelis karena khas dari Manado, dan saya datang di sini mencari gereja waktu itu minggu lalu. Aku kemana ini saya mau berjemaat, saya bilang bahwa anak saya, ya puji Tuhan, Tuhan memberikan petunjuk. Anak saya minta maaf, anak saya Muslim. Jujur saja ya, karena kami menikah berbeda agama dengan bapaknya, tapi saya kuatkan selalu oleh Tuhan Yesus untuk bisa sekarang ini berpegang dengan keyakinan saya. Saya punya ini sedikit kesaksian dari saya pribadi. Saya punya anak 3, semuanya perempuan. Yang pertama dia bilang dia tidak ikut bapaknya, tapi dia terpanggil untuk ke agama yang sebelah. Begitu juga yang nomor 2, tapi kalau yang ini memang Tuhan Yesus sudah pegang. Jadi kami punya jaminan cuma Tuhan Yesus yang bisa menguatkan Yunika, dipanggil Ika. Jadi bisa mungkin diterima dengan baik dia di sini dengan saya sendiri, dan saya juga akan selalu datang ke sini untuk bersama-sama berjemaat. Mungkin itu sedikit kesaksian saya. Saya mengucap terima kasih banyak kepada jemaat di sini sudah bisa menerima kami. Terima kasih. Terima kasih. Suatu kehormatan bagi kami, Bu beserta Putri bisa bergabung dalam ibadah minggu kali ini. Mudah-mudahan juga bisa menjadi berkat, dan Tuhan Yesus akan menguatkan Ibu beserta Putrinya dengan segala harapannya. Semoga Tuhan sendiri yang menjawab semua pergumulan keluarga Ibu. Demikian Bapak Ibu, mungkin rekan-rekan kecamatan bisa kami sampaikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu dan Saudara, dengan bagian keluarga kita yang bertambah, semakin nyata gereja kita ini merengkuh dan mengajak semua terlibat di GKJ Jemaat Kepanjen semakin mengindonesia, dan biarlah kita hadir serta menjadi dekat. Selamat datang Ibu di Kota Kepanjen. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita di hari ini. Kita akan menuju dari hadapan Tuhan, dan kita dengan sukacita memasuki masa Paskah tahun 2025.
Umat saya undang untuk berdiri, kita menyanyi lagu dari pelengkap hidup jemaat 290, kita pujikan bait 1 dan 2. Biarlah setiap langkah kaki kehidupan kita dan proses hidup kita diisi dalam doa dan kita terus berjaga di dalam kasih dan kekuatan Kristus. Umat, pulanglah dalam kehidupan setiap hari dalam damai sejahtera, jadilah saksi Kristus dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.